mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam baru kokoh. Dulu para ahlul jahiliyah juga sebelum datang Nabi alaihi salatu wassalam juga longgar. Apapun yang dibisikkan, apapun yang disampaikan, asal baik. Asal baik. Yang penting baik, tidak mengganggu orang. Yang penting tidak mengganggu orang. Sebab dikiranya membenarkan yang salah itu bagian daripada mengganggu orang. Makanya Nabi alaihissalam ketika berdakwah merubah keyakinan jahiliyah dianggap mengganggu ketenangan masyarakat. Sama juga nampaknya. Ya, orang jahiliyah dulu Nabi mengganggu ketenangan masyarakat. Karena apa? Ketika berdakwah menyampaikan kebenaran. Tapi kalau dakwah menyampaikan penyesuaian, teman. Dakwah menyampaikan penyesuaian. Dimanapun berada, dakwanya bisa berubah-ubah. Itu aman, masuk zona aman. Jadi di sini misalnya ini yang benar, di sana lawan ini benar juga. Ya sih. Di sini ini yang benar, pasti tempat lain orang lain suka yang berlawan dengan di sini benar juga di sana. Jadi untuk satu perkara kadang-kadang bisa dua hukum. Dan kedua-duanya dianggap benar. Karena tidak kokoh. Taib, walaysa li ahadin minal khalqi taghyiruha wala tabdiluha. Tidak ada hak seorang pun hamba, seorang pun makhluk untuk merubah dan menggantinya. Tidak ada hak seorang pun hamba, nak ulama, nak umara, yang punya hak untuk merubah dan mengganti sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengganti, ada yang merubah, dia telah melanggar hak prerogatif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hak itu hanya diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ulama hanya pewaris. Kalau pewaris, yang diminta daripadanya apa? Mana warisannya? Bukan mana pencariannya. Kecuali dia mati pula mewariskan. Jadi pewaris itu adalah kita minta. Antum ulama, iya. Pewaris Nabi, iya. Mana warisan Nabi dalam masalah ini? Oh, enggak ada warisan Nabi buat ikut ambo. Yang namanya buatnya itu bukan warisan Nabi. Itu bukan warisan Nabi. Berarti ulama ini sudah keluar dari posisinya sebagai waris menjadi pencetus, menjadi pelaris. Beda. Jadi kaum muslimin, kata Umar bin Abdul Aziz, laisa li ahadin minal khalqi taghyiruha wala tabdiluha. Tidak ada hak bagi seorang pun dari makhluk ini untuk merubah atau mengganti. Walan nazar fi syai'in khalafaha. Bahkan tak perlu mempertimbangkan satu pun yang berlawanan dengannya. Ini sunnah. Lalu ada orang membuat suatu hal yang baru yang menyelisihi atau berlawanan dengannya. Tidak perlu diperhatikan. Oh, ini perlu juga ditinjau ulang nih kan. Sunnah ditinjau ulang, masukkan yang bukan sunnah Nabi. Tidak. Nah, kalau ada yang melakukan itu berarti dia sudah melanggar hak Nabi alaihissalatu wassalam. Man ihtada biha fahuwa muhtad. Siapa yang mengikuti hidayah Nabi dan para khulafa rasyidin tadi, maka dia yang mendapat hidayah. Dia yang dapat hidayah. Wa man intasara biha fahuwa mansur. Siapa yang mencari pertolongan Allah dengannya, dialah at-taifatul mansurah itu. Dialah yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sedikit. Wa man tarakaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin.
siapa yang meninggalkan sunnah Nabi dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, ulatul amri setelah itu, berarti mereka mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Ya, sabilul mu'minin maksudnya jalannya para sahabat. Wa may yushaqiqir rasulah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang yushaqiq, yang menyalahi atau memerangi, ini kalaulah betul dengan bid'ah pasti memerangi sunnah, dah pasti. Makanya keluar kata-kata dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Lebih baik daripada dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Dan betul yang bagus adalah dikit-dikit sunnah. Kan itu kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnati faf'al. Kalau bisa garuk kepala pun harus ada hadisnya. Kalau bisa. Jelas ya? Dicontohkan langsung oleh Abdullah bin Umar ketika beliau buang hajat di Syam, digantung bajunya. Dilihatnya lalat, hinggap di kotoran. Habis itu hinggap di bajunya. Dia bilang, laqad hamamtu an ughsil. Saya sebenarnya sudah ingin mencuci itu. Tapi saya tidak pernah melihat Nabi SAW melihat lalat hinggap di bajunya lalu dia cuci kainnya. Semua kita maklum, lalat suka tempat kotor. Tapi saya melihat Nabi SAW hinggap lalat di bajunya, dia tak pernah membasuh. Kalau itu jijik tak kita? Cuman maksudnya bisa tak kita menerima itu? Antum kalau masuk air dalam lalat dalam gelas, terus mau minumnya, antum tak mau, kenapa? Masih banyak pilihan. Tapi kalau antum sudah seteguk air itu lebih berharga dari $1.000, kan di padang pasir loh. Kenapa? Pergi padang pasir, kita jalan sepekan aja. Nah, bawa air 1 gerba. 1 gerba atau 1 gerba sekitar 10 liter untuk 1 pekan. Situ wuduk, situ mandi. Tahu antum harga air itu. Jangankan lalat masuk, cicak pun masuk, untuk carikan dalil untuk menghalalkan. Nah, jadi itulah rahmatnya Nabi SAW. Tapi memang beralasan ilmiah. Fa inna bi ahadi janahaihi da'an wa bil akhari dawa'an. Di sebelahnya ada racun, sebelahnya penawar. Sebelahnya ada pembawa bakteri, ini pembunuhnya. Kalau bakteri tidak berbahaya, minum saja. Nah, jadi kaum muslimin, jadi kalau bisa sunnah dalam segala hal, sampai garuk kepala sekalipun, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Ini perkataan orang yang barakah. Ya, badannya aja barakah, seringatnya barakah, pakaiannya barakah. Itu buktinya orang-orang tuh. Dah sampai le pinggir Nabi komai. Kan sampai abu Nabi komainya. Tahu tanda. Nah, ketika disebutkan palsu, dah aslinya kan cak yang panjang dan pokok kan saya di kepada yang caklah palsu. Baik. Terus sekarang nih hadisnya Nabi SAW yang bersumber dari wahyu, mana lebih barakah? Mana lebih barakah? Hadisnya. Harusnya semangat mengusap-ngusapkan kepada Nabi, itu juga harus semangat lebih daripada itu menghidupkan sunnah Nabi SAW. Karena barakahnya beliau dengan hadis ini. Barakahnya beliau dengan wahyu. Sebelum turun wahyu kepadanya, ada barakahnya? Ada barakahnya? Sebelum beliau dapat wahyu, ada barakahnya? Tidak. Masih kemenakan Abu Lahab punya itu. Masih kemenakan
Abu Lahab, sayang Abu Lahab kayaknya itu maksud saya. Beliau memang sudah Allah lindungi dari berbagai kebiasaan jahiliyah. Tidak ada beberapa jahiliyahnya. Cuman baru kita tabarruk dengannya setelah turun kepadanya wahyu. Jadi Al-Quran dan hadis ini itu lebih berharga daripada hanya itu. Nah, cuma masalah itulah. Barang-barang palsu pun dianggap sebagai barang asli misalnya. Nah, masih diragukan. Masa di Madinah sebagai situ tampe ndak nawo bang dulu. Ndak ada buat Nabi sampai lo kan? Mungkin. Ya, artinya ndak ada sanad yang bisa dipercaya dalam masalah itu. Tapi kalau tuan-tuan punya sanadnya, bagus, ndak apa-apa. Kita buktikan sanadnya. Nah, ada aturan loh. Karena memang tabarruk dengan zat Nabi dibolehkan. Nah, cuma kalau tidak jolir, bang tidak jolir, barang tidak jelas, tuh untuk apa kita buat? Nah, jadi kawan, saking ininya cintanya ke Nabi, saya tidak jolir bang, tetap bang tidak pasti, tapi, nah, ala kuliah kaum muslimin yang bersuara. Ini sekarang sunnah Nabi jelas. Kenapa antum ragu untuk menerimanya? Larangan Nabi untuk mengada-ngada jelas, tapi kok yakin sekali? Kok yakin sekali melanggarnya? Ini yang masalahnya kita. Cinta pada fisiknya luar biasa, cinta pada sifat Nabi luar biasa, tapi cinta pada ajaran Nabi sudah binasa. Allah musta'an. Padahal yang memasukkan kita ke surga itu sunnahnya kan? Yang menentukan sesat tak sesatnya sunnah kan? Serius enggak? Apakah mencintai fisik Nabi atau mencintai ajaran Nabi? Woi. Kalau mencintai fisik Nabi, mencintai perangai Nabi, semua kita, bahkan orang non-muslim itu mencintai. Kalau dia jujur. Sah? Orang non-muslim makhluk pun semua mencintainya. Sah? Kecuali orang yang hasad-hasad. Karena memang patut untuk dicintai fisiknya. Tapi yang menyelamatkan itu cinta fisik atau cinta ajarannya? Serius nih. Berarti enggak cinta sama fisik Nabi? Enggak ya? La ilaha illallah. Nah, kan saya bilang kalau benar itu saya ikut. Bayar pun mau. Bayar pun mau. Tapi enggak ada sanadnya dong kata para peneliti. Tidak ada sanadnya. Ada menyebut sorban Nabi. Ibnu Nasruddin Asy-Syibaski menulis kitab Bad'ul Falaqa fi Bad'il Khirqa. Sanadnya madzalim. Apa namanya? Zawalim. Golab. Tidak jelas siapa perawinya. Rata-rata banyak kadzab di dalamnya. Itu percaya kita. Itu masih di abad ke-8 Hijriyah. Apalagi di abad ke-25 Syekh. Abad ke-15. Ini boleh ya. Sangat campur-campur nama. Abad ke-15. Di zaman yang duto sangat laku. Hari ini dusta paling laris. Asal pandai pada duto insyaAllah. Banyak pengikutnya. La haula. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa man taraka taba'a ghaira sabili wa wallahu Allahu ma tawalla. Nanti Allah buat hatinya berpaling ke arah dia berpaling. Kalau orang sudah mencintai selain sunnah, dia akan dipalingkan hatinya ke selain sunnah. Tidak manis, seperti kan sudah ditukil kemarin berkataan para ulama seperti Abu Usman As-Sabuni mengatakan, siapa yang mencintai bid'ah dicabut manis sunnah dari hatinya. Dicabut manisnya sunnah dari hatinya. Apa sebab? Tidak tertarik dia. Tahu dia jenggot, cari alasan untuk tidak memeliharanya. Tahu dia sholat berjamaah wajib, dicari cara untuk menyunatkannya. Kalau sunat, tidak apa-apa tinggal. Tahu dia ini dan itu dan sebagainya. Semuanya diutak-atik. Padahal kalau kita ikut semangat Imam Syafi'i rahimahullah, segala perintah Nabi, seluruh larangan Nabi
melanggarnya, meninggalkannya adalah maksiat, walaupun tidak wajib, walaupun tidak haram. Tanda cinta kepada Nabi SAW. Cuman melaksanakan sesuai kesanggupan, sesuai kemampuan. Nah, haji tahu kita sunnah kan, tapi tidak tolok. Daftar 35 tahun katanya nunggu. Untuk daftar sekarang aja belum ada. Tunggu pula 30 tahun yang mendatang baru bisa mengumpul untuk daftar. Tunggu lagi 35-70 tahun, awak sudah inna. Na'am rahimahullah. Ini seatnya keluar nih Pak Haji Dasman, mana orangnya? Dah wafat 25 tahun yang lalu gitu. Allah musta'an. Ingin kita setiap tahun. Sekarang tidak bisa. Wallahu musta'an. Jadi wa wallahu ma tawallau wa aslahu jahannam. Ujung-ujungnya nanti dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masirah. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Beliau menukil atau mengadopsi makna ayat wa may yushaqiqir rasul wa may yushaqiqir rasul wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masirah. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله لا إله إلا الله. ولا أشهد أن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah dulu setiap disebut ada orang-orang yang tersesat dalam beragama selalu mengulang-ulang perkataan Umar bin Abdul Aziz ini. Dia mengulang-ulang perkataan Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, kemudian wa kataba rahimahullahu taala ila amilin lahu yusih. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga menulis surat kepada para gubernurnya.
memberikan wasiat kepadanya. Di dalamnya dikatakan amma ba'du. Fa inni usika bi taqwallah. Saya wasiatkan kepadamu untuk takut kepada Allah. Wal iktisadi fi amri. Dan al-iktisad maknanya adalah fi amrihi wa ittiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hanya mengikut perintahnya. Tidak perlu menambah, cukup merasa cukup dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ittiba'i sunnatihi atau sunanihi, dan mengikuti sunnah-sunnah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja. Dikatakan iktasada fulanun ala kada, artinya dia mencukupkan sampai di situ. Biarlah berdikit-dikit, tetapi itu perintah. Daripada proyek besar, tetapi itu membantah. Nah, itu tidak ada perintah. Jelas ya? Ibarat tonton cari proyek misalnya, biarlah PL sajalah, tidak usah tender. Apa sebab? Tapi pasti legalitasnya dan sesuai SOP-nya. Daripada tender nilainya banyak, tetapi banyak belok-beloknya. Itu belok-belok, tidak jelas legalitas. Nah, artinya apa? Tuan-tuan beramal itu kan ingin dapat upah. Kecuali yang baru umumkan katanya Islam Pancasila, tidak perlu masuk surga, tidak takut masuk neraka. Pergilah, tidak masalah. Kalau kami masih takut, kami masuk neraka dan sangat berharap masuk surga. Ya? Antum tidak berharap? Saking cintanya pada Islam ya. Cinta sama Islam. Cinta saya jalan pada ajarannya. Itu omong orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Allah musta'an. Baik kaum muslimin, wa tiba'i sunnati wa sunnati Rasulillah SAW. Cukup dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhditsuna ba'da, dan meninggalkan apa yang diada-adakan orang setelahnya. Dah jelas. Makanya Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah barakah apa yang dia buat. Nampak kakuk tangannya, nampak hasil karya nyatanya. Tidak lama dia memerintah, tidak perlu 2 periode. Ini kalau tidak muafak tu tidak 130 periode, tidak juga ada hasil. Tak nampak. Ya, hanya 2 tahun, 5 bulan, 22 hari. Tapi, Masya Allah, bisa menciptakan masyarakat yang orang membayar zakat di Pekanbaru, menjajakannya sampai ke Jawa Barat, tidak ada yang nerima. Bukan karena mereka tidak cinta uang, tidak. Tapi mereka takut menerima yang bukan haknya. Jadi masing-masing sudah merasa cukup. Kalau kita tidak tahu, rekening dah buncit, suja nak pergi antri situ ni. Iya, banyak orang berduit, tapi masa orang kuliah anaknya ambil juga UKT orang miskin. Pergi foto dapur dia tatuk nini aku dah lurunya. Dapur nini ni foto. Dimanfaatkan betul lah, kadang kurang telitian pihak yang berwenang kadang. Nah, apalagi kan segan pula meriksa rumah Pak Doktor kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita ini orang-orang kaya yang merasa miskin, kekurangan. Seharusnya pembangunan yang sukses itu orang miskin merasa kaya, dia sukses. Kan enggak, semakin banyak duit semakin ketakutan miskin. Berarti gagal pembangunan kita. Gagal total. Makanya tidak perlu 2 periode. Ya kalau tidak jauh hasil, seperiode jadilah. Iya, tidak usah 2 periode. Lama mau menderita kita dibuatnya. Lama sekali kita menderita dibuatnya. Jadi oleh sebab itu, kalau ada yang masuk ke dewan semua, buat 1 periode.
Tidak juga berhasil nanti satu periode setengah periode. Ya ada masa uji coba. Allah musta'an. Di sini datang berkeberakannya. Kenapa? Karena yang dilakukan orang belakangan itu tidak bagus lah. Tidak ada bagusnya. Buktinya tidak ditunjukkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan buktinya merusak apa yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dapat kita pastikan orang yang menghidupkan yang tidak dihidupkan Nabi, pasti yang dihidupkan Nabi mati. Nah. Taib mimma jarat bihi sunnatuhu. Jadi jangan mengikuti apa yang diadakan orang setelahnya, padahal ada sunnahnya yang sudah berlaku. Wa kafau ma'unatahu atau waqufu ma'unatahu, dan mereka sudah dicukupkan, tidak dibebani untuk mencari-cari lagi. Nih, dah siap. Nabi sudah siapkan, tidak disuruh lagi kita mencari-cari dan menggali. Barangnya barang jelas, asli, kualitas, mutu berani diadu. Iya, mutu berani diadu. Ini sunnah Nabi, ini bid'ah wali. Mana yang bagus? Woi, wali, woi. Hah? Nggak mau keramah. Terus nggak awak ngalap berkah. Nggak ngalap berkah di kuburan wali. Nggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan wati Allah. Jadi fa'alaika biluzumis sunnah. Mesti kau pegang teguh sunnah. Tetap di atas sunnah. Nah, kalau sempatlah presiden berwasiat ke gubernur Cendekoan cari. Hah? Enggak. Jadi jangan berikan peluang bagi bid'ah. Aku sebaliknya lah. Nah, pokoknya sunnah Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang terancam justru menegakkan sunnah. Jelas ya? Yang menegakkan bid'ah itu yang harus diamankan. Dibuat nyaman. Yang menegakkan sunnah harus diberantas. Ini kampanye. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kata alaika biluzumi as-sunnah. Hendaklah kau ini melazimi sunnah. Fa innaha laka biiznillah ismah. Karena sunnah itulah dengan izin Allah membuat kamu maksum dari kesalahan. Ya, terjaga dari kesalahan. Wa'lam anna an-nasa lam yuhditsu bid'atan illa waqad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha. Ya, ketahuilah bahwa manusia tidaklah mereka membuat-buat bid'ah kecuali sebelumnya ada dalil yang menunjukkan itu tak benar. Wa ibratan fiha, dan ada ibrah pelajaran padanya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna sunnata innama sannaha man alima ma fi khilafiha min al-khata' waz-zalal. Sebab sunnah itu diajarkan, disunnahkan oleh orang yang tahu benar bahwa selainnya adalah salah. Bahwa selainnya adalah salah dan keliru. Jadi Nabi tunjukkan ini yang sunnah. Selain ini salah dan keliru. Maka jangan ikut yang salah dan keliru. Karena dia diberi ilmu oleh yang maha mengetahui, yang tersembunyi dan yang lebih daripadanya. Naam wal hamaqa wa ta'am min al khata' wal zalal, dari salah dan keliru, wal hamaq wa ta'ammuq, dan pada selain sunnah itu adalah kebodohan, wa ta'ammuq atau terlalu mendalami yang tidak diperlukan, yaitu berlebihan mendalami sesuatu yang tidak dianjurkan. Fardha li nafsika ma radiyah bihil qawmu li anfusihim. Maka terimalah untuk dirimu apa yang mereka dulu terima untuk diri mereka. Maksudnya para sahabat.
fa innahumus sabiqun, karena mereka lah orang yang dahulu sampai kepada kebenaran itu, dan yang akan dahulu juga akan masuk surga. Wa innahum an ilmin waqafu, sebab mereka itu tidak menjarah ke tempat selain sunnah karena mereka punya ilmu, bukan sembarangan mereka tidak. Kalau mereka mau lebih pandai, mereka ngarang lagi daripada kita. Sah? Mana yang lebih pandai mereka bahasa Arab dari kita? Wih, ragu dengan bahasa Arab sahabat. Hah? Jangan tuan-tuan dah termakan fitnah pula. Sahabat kan tak pandai nahu sorab donyanya. Kan tak ada belajar nahu sorab dah. Sahabat tak profesor doktor. Kaum muslimin, mereka gurunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru Nabi Jibril alaihi salam, dan yang memberikan ilmu kepadanya Rabbul Alamin. Tuh. Dipilih hawa orang selainnya. Kan kita menukar yang buruk diambil yang bagus itulah yang kena dulunya. Jadi ikan segar di sungai mucuk muke ciduk, habis itu dijual ikan segar beli maco. Dia lama tu dia yang sadar jago dia. Sunnah baik tapi sunnah baik tapi bergizi. Kopi lama cu dia. Cuman dia tak tahu walinya. Itu masalahnya. Kalau kopi digulai paling-paling menjelang malam habis. Makanya dijual boleh maco seminggu. Itu masalah. Masalah tak telap kita beli yang mahal-mahal tu. Akhirnya awak yang cari, orang yang makan. Kan ya? Dapat ikan segar, jual, beli ikan kering. Itu masalah. Bukan tak mau. Buktinya sekarang kalau sudah ada duit, jangankan seekor, 2 ekor pun habis. Nah. Ya, amalkan, tingkatkan daya beli kita dalam beragama ini. Ya, karena sunnah itu memang mahal, tapi bergizi. Nah, bergizi. Oleh sebab itu, bid'ah itu murah, bisa dibeli tepi jalan. Ndak sekolah pun bisa bikin, kan ya? Ndak sekolah pun bisa bikin bid'ah. Coba bandingkan bikin goreng ubi dengan bikin brownies. Mana mahal? Apa sebab lebih mahal? Bikin brownies lah sekolah orang tata boga buat goreng. Tengok amat 2 kali bisa lah. Brownies lebih sehatnya. Lebih sehat. Kalau gorengan sepakat para ahli kesehatan mengatakan makanan paling berbahaya. Tapi yang salah paham. Yang salah. Anda hanya mencontohkan. Jadi, dan mana yang lebih banyak peminatnya, gorengan kah atau brownies? Apa sebab? Karena brownies tidak enak atau karena gorengan murah? Itu masalahnya. Gorengan itu murah. Makanya bid'ah itu murah sehingga lebih banyak yang beli, yang suka. Kalau iya, karena siapapun boleh buat, dimanapun bisa ditemukan. Kalau sempat umminya sama misalnya B, nanti kan habis pengajian beli apa ya, gorengan ya. Itu tidak risau saya dimanapun dapat. Tapi kalau selalu beri brownies sih andai mana kan boleh. Iya baik nyarinya. Harus menempah mencarinya. Kan ya? Ini serius kaum muslimin. Kalau nak cari kaji bid'ah, di warung dapat kita temukan. Ya? Sambil hanya kan? Bisa keluar kaji itunya. Sebab apa? Tidak perlu ilmu.
Tidak perlu ilmu. Kan nanti. Jadi waktu aku walis tu, jadi habis tu kan, banyak orang jaya Pak, meledak dan sembahyang. Jadi pas sembahyang Pak, yang sembahyang kata yang di situ ramai Pak, betul Pak, ramai sekali kuburan. Apanya minum air? Air apa tu? Air kuburan? Air dari Bali tu. Oh, air wali. Ha, itu lihat apa tak mau dah. Rugi. Pengalaman tu Pak. Tak dapat air wali lah. Kan tak dapat. Allah musta'an. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang barang-barang itu tuh memang siapapun boleh buat, dimanapun boleh dapat. Kemudian murah meriah. Yang penting happy. Yang penting happy. Allah musta'an. Tapi kalau sunnah enggak. Memang harus bersungguh-sungguh menuntutnya. Kemudian bersungguh-sungguh menyaringnya, bersungguh-sungguh mengamalkannya, dan bersungguh-sungguh menjaganya karena banyak pencurinya. Banyak yang nak mencuri dari kita. Makanya kata Nabi, Abdu bin nawajis, gigit dengan gigi geraham. So, jangan sampai nampak sama orang. Kalau perlu ditelan langsung. Senang cilak talu. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sabiqun afwan wa bi basarin nafizin kaffu. Mereka juga menahan diri dari hal-hal yang diada-adakan karena mereka punya pandangan yang tajam bahwa ini tidak benar. Karena memang kita diajarkan teliti. Kalau ahli sunnah itu diajarkan teliti. Makanya orang bilang, payah berdakwah sekarang katanya. Apa sebab? Dulu di kampung tuh bebas sih. Kiai buya, apoi sobi. Tidak ada yang kebantah dah. Disebutnya racun tuh madu, terima juga, ngangguk juga orang. Nah, ya, ada yang cerita, tadi habis bensin saya isi air hidup motor saya. Keramatnya buya kan itu. Keramat buya. Nah, sudah itu sebutnya masalah khilafiyah ini kalau tak selesai dalam masjid, di luar masjid kita selesaikan katanya. Tentulah dengar bensin jadi air jadi bensin, dapat katakan seperti itu ada yang berani lagi? Nanyo tak berani lah. Iya, sampai pula tentu apa dalam hati yang nyanyinya kan. Nah, ada, saya menyaksikan itu dulu masuk kocik-kocik dulu. Lah kalau negara tak itulah kuyu gitu lagi. Dia bilang tahu apa dalam hati awak. Nah, mungkin pakai izin. Nah, sekarang enggak. Orang sudah mulai teliti, orang mulai kritis. Hanya payah. Setiap yang kita katakan harus ditanyakannya apa dalil. Sehingga ada berupaya pula mereka untuk mengatakan ya, tidak boleh jemaah menanyakan dalil. Ini kan ulama, kiai, buya, habib. Tidak mungkin mereka berdusta. Tidak ada yang berdusta. Macam itu dia banyak. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat diwanti-wanti nanti anda kualat. Ya, soal mencari dalil itu urusan kiai, bukan urusan jemaah. Taib. Bukankah dulu sahabat ya, dah sampai kepadanya suatu syariat misalnya, tapi tetap bertanya sama Nabi SAW, nanyakan apa itu? Kenapa dia bertanya ke Nabi lagi? Tanya dalil. Tanya dalil, benar tak dari engkau ya Rasulullah? Kan ada yang datang kepada kami, ke kampung kami, utusanmu. Kan itu. Dia katakan begini. Sekarang saya nanya, benar itu? Ya, ini, iya, ini, iya. Nanya dalil tak tu? Ya, nanya dalil, pastikan. Dia jadi nyombok. Kayak kan? Jangan-jangan dia sendiri yang mengada. Maka dia minta dalilnya ke Nabi SAW. Itu. Sekarang dah dikasih dalil, tanya pula, lai sahih dalil tak? Jadi semakin kritis orang. Sebab apa? Semakin banyak ingin barang yang asli dan jelas. Asli dan legalitasnya terjamin. Sudah itu, dah sahih hadisnya,
Siapa yang dari sahabat atau salaf menyebutkan ini maknanya? Nah, bapak yang hadis sahih tapi tidak ada sahabat yang memahami seperti itu. Itu saja tidak dia paham sahabat dulu seorang juga. Atau kalau sahabat tidak paham, tidak dia dipahamkan oleh Nabi alaihissalatu wasallam. Itu makanya pusing kita kalau tidak mengikuti sunnah, tidak akan kokoh hujah kita. Ya, tapi orang mencari kalau kokoh di atas sunnah, kalau dia tidak tahu dia katakan saya tidak tahu masalah ini. Selesai. Dah wangi apa yang nanyo. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi mereka bibasarin nafizin kaffu. Mereka tidak melanjutkan melewati apa yang diajarkan Nabi karena mereka punya pandangan yang tajam. Sebab apa? Man arafa sunnata arafa al-bid'ah. Siapa yang tahu sunnah pasti tahu bid'ah. Wa man arafa al-bid'ah la bid'ata arafa wala sunnah. Siapa yang tumbuh dalam bid'ah juga ada abe juga, apalagi sunnah. Jelas ya? Yang biasa di air yang jernih tahu dia mana yang keruh. Tapi kalau biasa di air keruh tahu dia yang jernih? Enggak. Orang biasa mandi di selokan, itu kita sebutkan jangan mandi sungai Kali Ciliwung tu sudah terkontaminasi. Di kampung kau apa dekor? Ikalah jani orangnya. Sah. Tapi bagi yang biasa mandi di air pam atau air yang bersih, jernih, tu nengok air, jangan air seperti itu, air keruh saja. Sumur yang keruh, padahal tidak air sungai yang ini kan. Apa dia? Apa sebab biasa di air bersih. Gitu juga orang biasa di sunnah. Dia tidak sembarang. Dia tidak kadang-kadang cenderung pula berlebihan. Asal tidak tahu tidak sunnah. Kan tak pula berlebihan kadang. Tapi dia demi menjaga keaslian dirinya, keaslian amalannya. Kan ada sebagian kan? Kalau tidak tentu tidak sabui dosa dan tidak sunnah nomor. Itu kan keliru juga sebenarnya. Tapi tidak apa. Itu karena semangat untuk menjaga keaslian barangnya. Sebab dia tidak mau beramal yang sia-sia. Kalau yang tadi tidak asli yang pancam. Agak itu. Jadi tidak biasa memakai yang asli. Nah, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan man akhadhal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang mengambil ilmu dari mata airnya ilmu itu langsung, ini sumber aslinya kan masih jernih. Ambil dari Nabi kan jernih, sah. Tapi ambil dari wali, ada mulai kau. Maksudnya wali yang bukan wali yang spesifikasinya seperti sunnah. Nah, kan ada wali yang sunnah, ada wali yang tidak sunnah. Makanya Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Furqan baina auliya'is syaitan wa auliya'ir rahman, yaitu pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Paham? Nantilah dibahas. Jadi kaum muslimin, man akhadhal ilma min ilmi thabat. Siapa yang ambil ilmu dari sumber asli ilmu itu akan sabat, kokoh, teguh. Wa man akhadhal ilma min jarayanihi akhadhathu amwajul fitani wasyubuhat. Siapa yang ambil dari alirannya, kalau udah masuk air itu ke aliran bantaran akhadhathu amwajul fitani wasyubuhat. Dia gampang diombang-ambingkan oleh gelombang fitnah dan syubhat. Kebanyakan kita ngambil dari yang asli atau bukan ya? Kebanyakan kita umat Islam ngambil dari Al-Quran Sunnah atau dari turunan-turunannya, dari aliran-alirannya. Kasarnya dari alirannya. Makanya timbul statement Ahlus Sunnah di Indonesia. Lanjutkan. Ahlus Sunnah di Indonesia. Nggak pernah dengar? Syukurlah, nggak sudah saya sebutkan. Nah. Iya, kan ada yang membedakan Ahlus Sunnah Indonesia begini pula, Ahlus Sunnah Malaysia ini pula, Ahlus Sunnah Amerika ini pula. Kalau kita enggak, Ahlus Sunnah dimanapun berada,
spesifikasinya sama. Tidak pernah tuan-tuan dengar? Pernah tuan-tuan dengar? Tidak usah lah ya. Nah, Ahlus Sunnah itu dimanapun sama. Di zaman Nabi dan zaman sekarang sama. Jelas? Tidak. Jelas karena mau pulang tuh. Jadi kaum muslimin. Ahlus Sunnah zaman Nabi dan Ahlus Sunnah zaman ini sama. Karena Nabi yang mendefinisikannya. Ya. Yang ikut, yang selamat itu di atas sunnah, itu di atas kebenaran itu adalah mereka yang beragamanya persis sama dengan Nabi dan para sahabat. Itu Ahlus Sunnah itu. Nak di Afrika, nak di India, nak di Amerika, nak di Jepang, sama semuanya. Nah, tapi karena kita biasa ngambil ilmu dari aliran-aliran bantaran Sungai Ciliwung, Sungai Klender, Bengawan Solo, Kampau, dan sebagainya, akhirnya berubah-ubah Ahlus Sunnahnya. Padahal sunnah satu cuma. Kenapa? Karena yang diikuti bukan sunnahnya, hawanya adalah hawa. Lalu dikasih merek sunnah. Allah musta'an. Baik. Walahum kanu ala kashfil umuri aqwa. Benar-benar sebenarnya lebih mampu untuk membuka rahasia-rahasia apapun dalam suatu perintah. Wa bi fadlin fihi law kana ahra. Kalau ada kelebihan dalam suatu amal, mereka lebih tahu apa kelebihan itu. Fala in kana al-huda ma antum alaihi faqad sabaqtumuhum ilaihi. Kalau seandainya petunjuk itu ada pada kalian, tentu kalian lebih dulu daripada mereka. Mana yang dulu mereka daripada kita? Dulu mereka pada kita. Naam. Wa in qulta innama uhditha ba'dahum ma adathu illa man ittaba'a ghaira subulihim. Kalau engkau katakan mereka mengadakan setelah mereka. Maksudnya diada-adakan perbuatan itu setelah mereka, yaitu para sahabat. Ma adathu illa man ittaba'a ghaira sabilihim. Yang mengada-ngada itu pasti tidak mengikut jalan para sahabat. Kalau tidak mengada-ngada namanya. Kalau masih ikut jalan sahabat, tidak mengada-ngada, dia jalan baru. Wariqba bi nafsihi anhum, dan dia tidak suka pada sahabat itu. Walaupun dia mengatakan ikut sahabat. Ya sahabat ikut lurus, dia belok kiri, belok kanan. Laqad takallamu fihi bima yakfi. Mereka para sahabat itu sudah berbicara, menjelaskan dengan kejelasan yang cukup. Wa wasafu minhu ma yashfi, dan telah menyebutkan sifat-sifat agama ini dengan yang sudah puas, yang memuaskan, keterangan yang memuaskan. Famadunahum muqassir, selain mereka itu tidak cukup. Wa ma fawqahum muhassir, yang melebihi mereka itu mengada-ngada, menambah-nambah, mandai-mandai. Laqad qassara dunahum aqwamun fajafau. Ada orang yang tidak sampai kepada mereka, lalu mereka jafau, mereka tidak peduli dengan sunnah. Wa tamiham anhum akharun faghalau. Tapi ada pula yang nak melampaui mereka sehingga gulu pula berlebihan. Gulu pula sedang berlebihan. Innahum baina zalika la ahlau dan mustaqim. Tetapi para sahabat itu antara yang tak peduli, yang tak acuh dengan yang berlebihan di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus. Fanzur rahimanallahu iyyak ila hazil ujalatin nafi'ah. Maka perhatikanlah, semoga Allah merahmati kita semua, kepada al-ujalatun nafi'ah, surat ini yang ditulis secara cepat tapi sangat bermanfaat. Wan nasihatil ghaliyah, nasihat yang mahal. Kaifa jama'atil hujaj ala man radiya li nafsihi bihawa. Bagaimana dia mengumpulkan hujjah untuk membantah orang yang memilih hawa nafsu untuk dirinya. Fa khalafa bihi sunana man qablahu mimman amara bittiba'ihim, sehingga karena mengikuti hawanya dia meninggalkan sunnah-sunnah yang sudah disuruh diikuti dari generasi sebelum mereka. Wa kaifa arrafa hadzal khalifatul adil qadra al-ashabil kiram. Lihat bagaimana khalifah yang mulia ini mengenalkan kepada gubernurnya tadi kemuliaan para sahabat. Naam.
wassalafil izam, dan as-salaf yang agung. Faman khalafum fa imma mufarrid imma mufrid au mufarrid. Orang yang berbeda dengan mereka beragamanya bisa mufarrid, artinya acu tak acu, artinya penuh dengan kekurangan, au mufrid, atau hulu dan berlebihan dalam cinta sama Nabi. Itu katanya sampai mengklaim Nabi keluar dari kuburnya mencium lututnya. Atau bisa bertemu Nabi komprehensif setiap hari, hadir bersama Nabi alaihissalatu, ini wudu. Nah, atau Masya Allah tabarakallah, tidak bisa menerima orang meninggalkan sedikit pun dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, wudu. Tapi ada orang yang tak acu-acu, nah, itu kan Nabi, awak kan tidak Nabi lah, biarlah Nabi ngerjakan, kita tidak ngerjakan. Kalau yang wudu nak nambah apa yang dibuat Nabi. Yang acu tak acu, banyak wano puluh yang kan kita agama ini mudah, tidak boleh dibersulit. Nah itulah. Jadi yang berbeda jalannya dengan jalan mereka antara kekurangan dan berlebihan. Wa innamas sabil makanu alaihi yasirun wa yahdihi wa bihadihi yaqtadun. Jalan yang patut diikuti itu adalah yang mereka lalui dulu dan dengan petunjuknya mereka ikuti. Nah, baik. Waqad qala Hasan bin Atiyah rahimahullah, berkata Hasan bin Atiyah rahimahullah, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha. Tidaklah suatu kaum melakukan bid'ah dalam agamanya kecuali Allah cabut semisal bid'ah itu pula sunnah, terhapus dari mereka. Thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah, dan tak kembali lagi sampai hari kiamat. Kita lihat kaum muslimin dan muslimat, karena waktu aja kalau tidak saya buat contoh-contoh amalan bid'ah dibuat, berapa sunnah yang dimatikan di dalamnya. Tapi tuan-tuan dah paham tadi kata, jadi karena mau dah jelas kaum muslimin dan muslimat. Wa qala Abdullah bin Fairuz ad-Dailami rahimahullah, balagani anna awwala zahabid din tarkus sunnah. Sampai kepadaku ucapan orang sebelum kita bahwa rusaknya agama, hilangnya agama itu dengan meninggalkan sunnah. Yazhabud dinu sunnatan sunnah. Agama itu akan menghilang sunnah demi sunnah. Karena agama tadi bangun di atas sunnah. Kama yazhabul hablu quwwatan quwwah, sebagaimana tali itu hilang satu persatu kekuatannya. Ibarat rantai, hilang satu matanya, hilang lagi satu mata, akhirnya tidak ada lagi mata rantai itu. Wa qala Abu Qilabah al-Jarmi Abdullah bin Zaid, inna ahlal ahwa ahlul dalalah wa la ara masram illa an-nar. Sesungguhnya ahli hawa itu ahli kesesatan. Dan saya tidak punya, atau saya menurut pendapat saya tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka. Karena kalau diikut hawa, dia tinggalkan sunnah. Tentu sesat. Orang sesat, wih, kalau sesat pasti ke neraka. Nah, itu jadi penitia neraka ya? Bukan penitia neraka. Kita ingatkan jangan tersesat. Antum tahu sesat di mana? Ya, karena jalan yang antum tempuh bukan jalan Nabi dan para sahabat. Kan sudah disebutkan bahwa jalan yang siratul mustaqim itu jalannya para Nabi. Nabi yang katakan itu. Sekarang antum buat yang bukan jalan mereka, berarti nanti antum tersesat. Maka kita kasih ingat. Sebab nanti di akhirat, orang-orang yang koar-koar mengatakan mereka di atas petunjuk, di akhirat tertunduk lesu. Jelas ya? Wa barazu lillahi jami'an. Faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Ketika mereka berada di hadapan Allah semuanya, pengikut dan yang diikut, orang-orang yang dulu jadi pengikut mengatakan inna kunna lakum taba'an, kami dulu ikut kalian. Kepada orang-orang yang diikuti itu, fahal antum mughnuna anna min azabillah min syai'? Bisa tidak kalian melindungi sedikit saja dari azab Allah?
baru ngaku dia. Lau hadayanallahu lahadainakum. Sebenarnya dulu kalau Allah bagi kami petunjuk, pasti kami kali berkata petunjuk. Ternyata kami sosek. Cuman berbantan dulu Ustaz Dasman. Ngosong inyo dan sosek. Misal kan? Ya semoga kita berharap istiqamah di atas sunnah Nabi SAW dan memaafkan kekurangan. Kita bukan artinya lengkap juga, tidak. Karena tidak ada satupun kita yang lengkap. Banyak kekurangan. Tapi akan lebih banyak lagi kurangnya kalau kita tinggalkan jalan Nabi, jalan sunnah. Itu masuk kita. Karena orang yang menempuh jalan yang tak ditempuh Nabi dan para sahabat pasti tersesat. Tapi mereka merasa sesat. Siapa yang tahu mereka sesat? Yang tahu jalan sunnah. Yang tahu jalan sunnah, tahu dia yang tersesat. Yang tak tahu tentu ikut yang tak tahu juga. Sesama sesat tak boleh saling. Itu masalahnya. Sesat tak boleh. Kamu jangan bilang-bilang kita sesat, tak katanya. Kita sama-sama sesat. Tapi orang yang tak sesat, kasihan dia menengok. Mak orang tu 50 orang tersesat semua. Macam mana tu? Akhirnya diupayakan untuk memanggil. Mana ketua kalian ini? Ya kan? Panggil ketua. Ketua pantang pula ditegur kan. Ketua paling dia tegur. Sebab dia tegur anak buahnya nanti diprovokasinya. Nah, ketua kadang kan mudah-mudahan bisa dikasih pemahaman. Tapi banyak pula ketua yang tak mau dikasih pemahaman. Nah, kamu pulang lebih tahu jalan dari saya katanya. Kan gitu alasan. Falaysa ahadun minhum yantahilu qawlan aw qala hadisan fayatanaha bil amru duna sayf. Tak satu pun dari mereka yang tidak mengikuti jalan sunnah, mengikut hawa, lalu menggunakan hadis, pasti ujung-ujungnya menimbulkan sayf, pedang. Jadi bermusuhan. Menimbulkan bermusuhan. Apa sebab? Walaupun dia pakai hadis. Sebab hadisnya tidak dipahami seperti yang dipahami Nabi dan para sahabat. Alasannya apa? Kita memahami hadis selalu lewat ulama. Itu hadis sampai kepada tidak lewat ulama tu. Hadis tu sampai ke kita tidak melalui ulama. Coba hadis misalnya. Hadis apa? Fa inna apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa perawi? Bukhari dan Muslim. Bukhari ulama enggak? Itu dibuatnya bab tahzir minal bid'ah. Bab peringatan jangan berbuat bid'ah. Itu asal sudah itu hadis tu adalah dalil untuk boleh bid'ah. Padahal Imam Bukhari melarang bid'ah. Berarti ulama enggak Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari enggak ulama. Jadi maksudnya ulama-ulama pendukung bid'ah pula. Makanya dalam ahli bid'ah nanti akan disebutkan ulama-ulama yang bukan ahli sunnahnya ulama juga. Jadi maksudnya harus ikut ulama mana yang bukan ahli sunnah. Kalau diambil pendapat para ulama nanti tapi dipelintir. Dipelintir atau ambil riwayat-riwayat yang tidak sahih dari mereka, yang sahih disembunyikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Fahadza ba'du masahani salaf fi wujub al-ittiba' wa nabdh al-ibtida'. Ini sebagian yang sahih dari as-salaf dari wajibnya mengikuti dan membuang bid'ah. Wa qad warada 'anil a'immatil matbu'ina min ulama'il millati wad-din ma yahussu 'ala dzalika aidan. Ada juga dari para ulama yang diikuti yang memiliki pernyataan seperti itu, menyuruh kita untuk ikut, bukan mengada-ngada. Faqad qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi risalati Abdus bin Malik al-Attar anhu. Imam Ahmad mengatakan dalam kitab atau risalah Abdus kepadanya, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana li ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok dasar sunnah itu menurut kami. Siapa ini kan? Siapa tadi? Imam Ahmad. Nah, mulai ngantuk nampaknya. Masih menyelapan ya. Karena kalau dalam kota, di luar kota, pulangnya tetap sama. Tetap jam 12 sampai rumah kan. Allah musta'an. Nah, tanggung lagi yang sehalaman ya.
Saya mohon ini. Saya alamat. Supaya kita pindah lagi. Ini sudah berapa kali pertemuan hanya masalah ini. Ini ada lagi nanti sambungannya lain. Baik kaum muslimin. Nah, usul sunnah indana menurut kami pokok-pokok dasar sunnah itu at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW. Memegang teguh yang dianut oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya qaulan wa amalan. Kadang diambil perkataan sahabat tapi amalannya tidak. Misal, kalau misal panjang lagi. Enggak usah pakai misal. Nah, enggak usah pakai misal ya, anggap paham aja. Nah. Ini kaidah bahwa kata Imam Ahmad pokok dasar sunnah itu menurut kita adalah beragama seperti para sahabat. Dah. Kalau seandainya sahabat mereka melakukan perbuatan itu, ya kita ikuti. Kalau mereka tinggalkan, ya kita tinggalkan. Oh, tidak dipahami dari ucapan begini, tapi tidak dilaksanakan. Berarti bukan pahaman mereka, pahaman antum. Kita nak tahu paham sahabat, dari mana kita tahu? Nak mengetahui pemahaman sahabat tentang suatu masalah, di mana kita tahu? Lah payah jadi itu tidak jadi pulang nampak. Antum nak tahu apa yang saya yakini, gimana cara antum mengetahuinya? Hah? Tanyakan ke saya, tanyakan ke saya. Lalu saya ucapkan dengan bahasa oh ternyata itulah yang antum pahami. Lalu saya ucapkan bahasa, tanya sama apa ini maknanya. Biasa tuh. Saya mengucapkan, dia pula yang menafsirkan. Biasa. Saya tidak pandai saya menafsirkan apa yang saya yakini. Nah, jadi Nabi itu mengetahui akidah Nabi, tanya ke hadisnya. Mengetahui akidah sahabat, tanya ke athar sahabat. Mengetahui akidah Imam Ahmad, tanya ke perkataan Imam Ahmad. Jelas? Nabi pakai bahasa yang jelas atau bahasa tidak jelas? Bahasa jelas. Jadi kalau Nabi bilang, misalnya, itu kan misal lagi, itu udah panjang nanti, tidak usah pakai misal. Anggap tonton paham. Nah, ada sekarang misal lagi panjang nanti Ustaz. Nah, baik, walik tidak bihim dan mencontoh mereka. Kenapa mereka yang kita contoh? Karena mereka acuan. Karena generasi yang seluruh personilnya selamat dari tersesat. Hanya generasi sahabat. Generasi setelahnya tidak semuanya selamat. Generasi setelahnya tak juga semuanya selamat. Mungkin generasi setelahnya semuanya tidak selamat. Allah musta'an. Tidak semuanya. Sebab Nabi sudah janjikan akan tetap ada segolongan atau sekelompok. Ya, sekelompok ini bisa di Indonesia sebagian, bisa di Malaysia sebagian, bisa di India sebagian. Ya, yang lain di Indonesia aja. Nah, kemudian bisa saja orangnya ahli Quran, bisa juga ahli hadis, bisa juga ahli handasa, bisa juga dokter, seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, bisa juga petani. Jadi tidak usah bawa skripsi. Tidak paham. Alhamdulillah, tidak mau pulang nampak. Jadi tidak boleh kita merendahkan orang dengan profesinya. Ya, karena mungkin dia di atas kebenaran, walaupun ilmunya kurang dari kita. Karena kebenaran itu tidak diukur dengan banyak sedikitnya ilmu, dengan banyak sedikitnya hafalan. Karena dalam hadis juga, dalam ilmu hadis, perawi hadis, ada hafiz tapi kadzab. Hafiz tapi tidak pernah jumpa ya. Perlu contoh. Tidak jadi pulang nanti. Nantilah di bab lain nanti insyaallah. Dah. Iya kan? Kalau saya sudah sebut satu, nanti antum bilang 2, 3 dan 4. Nantilah ya. Atau saya beri rujukan aja lah. Buka kitab Mizanul I'tidal Imam Az-Zahabi. Tidak banyak 6 jilidnya. Oh, tidak jadi pulang. Nah, nantilah insyaallah. Walaupun itu tidak banyak.
Tapi ada orang yang Masya Allah cerdas, tapi pencetus aliran sesat. Jadi kecerdasan, hafalan bukan jaminan untuk sebuah pemahaman yang benar atau kejujuran dalam ilmu. Yang jujur itu adalah orang-orang yang Allah berikan sidik dan berani di dalam hatinya, berani untuk mengatakan hak itu hak, kalau salah berani mengakui kesalahan. Tidak akan menjatuhkan. Umar bin Khattab pernah ditegur oleh seorang nenek, dia cabut pernyataannya, selesai. Tidak gaduh dalam umat. Ya kan sampai-sampai banyak pula kita turun tangan ini sampai Ruwaibidah pun bicara. Yang tidak tahu agama pun jadi seperti di ulama pula lebih besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Gara-gara kita sendiri yang salah tapi tidak mengakui kesalahan. Baca ayat syirik disebut dengan mirip dengan ayat tauhid. Itu tidak salah. Apapun konteksnya salah. Dah. Untuk marah-marah nampaknya. Tidak mau disalahkan. Makanya jangan bikin salah kalau tidak mau disalahkan. Tak mau dikritik, jangan tampil depan publik. Tak mau dikritik, jangan tampil di depan publik. Iya. Saya kan di live streamingannya lama nunggu dulu dia. Tidak usah saya bilang. Nanti saya tidak tahan nengok komentar orang. Karena ya, kalau buka komentar azab saya. Jangan buka ya. Kasihan antu nengok saya. Saya aja kasihan nengok saya. Anak buka sekalian komentar. Tapi memang rata-rata yang komentar itu memang orang-orang yang tidak berilmu rata-rata. Atau kalau ada yang berilmu orang hasad memang. Ya. Tahu gitu. Dua aja, orang berilmu tapi hasad, atau orang tak berilmu tapi kebanyakan tidak berilmu. Yang komentar buruk maksudnya ya, komentar buruk. Karena komentar Anda itu adalah tanda nilai Anda. Orang yang bernilai tahu dia gimana cara komentar. Tapi orang yang bernilai itu kan. Sahabatnya tidak pandai bahasa Arab gitu. Iya. Orang Abu ini belajar di pesantren 7 tahun di Indonesia, tidak pernah bergaul sama orang Arab, lebih hebat. Lainnya bahasa Arab podo Arab. Podo Arab. Atau pada kita yang pernah juga di pesantren 7 tahun, habis itu tinggal di Arab, belajar dalam menggunakan bahasa Arab. Hebat lo nan sekolah di Kinang lepodo nanti. Hebat lo bahasa Arab nan di Darun Nahdha lepodo nanti nan tinggal di Madinah. Itu ibu nengok dia. Ibu hati dia kan. Ada nyambuk. Ada lucu. Ada abang tu tak tahu dia LC itu apa. Dulu kan belum terkenal di sini kan. Itu ada salah seorang saudara teman kita daftar jadi PNS, ASN waktu. Jadi ada pegawai BKD itu. Aduh pula, tuh si Anu katanya kan. Junior saya sebenarnya. LC katanya. Apa LC? Pura-pura paham boleh yang satunya tahu. Letan tudangnya. LC itu lapu dek kuliah. Ndak lulus dah. Akhirnya dibahbai kalau pakso LC. Untuk di situ ada yang paham. Woi, Dokter Syado LC itu dokternya di luar negeri dan gelarnya LC. Itu juga mungkin sebagian kawan-kawan ya tidak mau diletakkan LC di belakang namanya. Dokter MA gitu. Kalau saya enggak. Saya bilang biarlah yang lain tidak masukkan. Dokter MA tidak usah tulis, tapi LC jangan tinggal. Apa sebab? LC itu mahal daripada DR. DR itu durian. MA itu mangga. LC itu lychee. Nah, itu definisi anak saya. Mana yang mahal lychee pada durian? Tergantung durian ya. Durian kita maksudnya durian bisa dapat dimanapun sah. Kalau mangga apa lagi? Tapi lychee kayak cari brownies tadi juga. Nah, menempa kita kalau nak cari lychee sah. Ada orang jual lychee di sini. Payah nyari kan? Kalau mangga keluar dikit jalan dapat lagi. Durian? Jadi jalan Sudirman dapat durian. Tapi lychee kuning kita kelilingkan baru tidak ada lychee. Paling ada kalengan. Sah? Itu pun dari Thailand.
Sah? Makanya leci jangan ditinggalkan. Durian tidak apa-apa. Mangga tidak apa-apa. Tapi kawan gara-gara tadi malu dia. Apa sebab udah puas kuliah tapi tidak tamat dikasih gelar LC katanya. Nah, itu makanya tuh jangan tak tahan tuh dia cito aja. La haula wala quwwata illa billah. Wal iktida'i bihim wa tarkil bid'ah. Dan meninggalkan bid'ah. Kullu bid'atin fahiya dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa tarkul khusumat fid din. Dan jangan suka berdebat dalam agama. Ini termasuk prinsip kata Imam Ahmad dalam sunnah. Jangan suka berkhusumat, artinya menimbulkan masalah-masalah gaduh dalam agama ini. Artinya jangan buat-buat hal-hal yang syubhat. Karena itu ciri daripada tidak mengikuti sunnah. Karena sunnah itu jelas, al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Jadi jangan membuat perdebatan dalam agama. Was sunnatu indana atharu Rasulullah SAW, dan sunnah itu adalah athar dari Rasulullah SAW. Ini Imam Ahmad. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, lam asma ahadan nasabuhu amma atau nisbatuhu amma atau nasaba nafsahu ila ilmin yukhalifu bi anna fardallahi ittiba'a amri Rasulillah sallam wa taslim li hukmi inna Allah lam yaj'al li ahadin ba'dahu ila ittiba'a. Naam. Saya tidak pernah mendengar seorang pun yang nisbahnya secara umum, saya tidak paham maknanya nih. Au nasaba nafsahu ila ilmin yukhalifu fi anna fardallah, atau menisbatkan dirinya kepada ilmu yang menyalahi bahwa kewajiban kita adalah mengikut perintah Rasulullah. Kalau ada ilmunya mengatakan tak wajib mengikuti perintah Rasulullah, berarti boleh buat sesuatu dalam agama dengan makna tidak semua yang diperintahkan Rasul mesti seperti itu kita kerjakan, atau sebaliknya tak semua yang ditinggalkan Rasul mesti kita tinggalkan. Berarti ilmunya menyalahi sunnah tak? Menyalahi sunnah. Sebab akibat atau konsekuensi dari ucapan itu, kita boleh menaati selain Nabi dan beragama. Padahal kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa in wat taslima li hukmihi, dan menyerah sepenuhnya pada hukumnya, fa innallaha lam yaj'al li ahadin ba'dahu illa ittiba'ah. Karena Allah tak jadikan bagi seseorang dalam beragama ini kecuali mengikut Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau ada orang yang ilmunya membolehkan kita menaati selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama dengan makna siapapun ulama boleh membuat-buat selain yang dibuat Nabi dalam agama ini. Artinya mensyariatkan sesuatu yang disyariatkan Nabi, dan itu boleh diikuti. Atau dengan kata lain, tak mesti semua yang dikatakan Nabi kita ikuti, atau tak mesti semua yang ditinggalkan Nabi kita mesti tinggalkan. Maka ini ilmunya menyalahi sunnah Nabi, karena menjadikan orang taat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini tidak boleh. Seperti ini tidak boleh, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qala imamu ahli Syam Abu Amr al-Auza'i, berkata imamnya ahli Syam yaitu Al-Auza'i. Masih ingat 4 mufti di zaman itu? Al-Auza'i di Syam, Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Malik di Hijaz, dan Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Nah, Al-Auza'i di Syam. Nah, tapi tidak ada mazhab Auza'i. Sah? Maka mazhab tidak wajib, bukan tidak boleh. Nah, salah pula tuntun. Bukan tidak boleh, tapi tidak wajib. Kalau antum tidak mau bermazhab, tidak keluar dari alus sunnah. Tapi kalau bermazhab, insya Allah juga tidak keluar dari alus sunnah. Dengan catatan, kita beribadah, kita beramal, bukan berdasarkan mazhab, tapi berdasarkan syariat Allah yang diadopsi oleh mazhab. Kalau ada yang tidak syariatkan, tinggalkan itu mazhab di bab itu. Jelas? Jelas? Bilanglah jelas, biar selesai. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas.
ikuti atharnya as-salaf karena mereka selamat walaupun ditolak oleh manusia, walaupun ditolak oleh masyarakat. Fahaula'ihum a'immatud dini wad dunyal matbu'un. Mereka ini adalah imam-imam dunia yang diikuti. Ya, ini nama-nama ini akan jarang atau mendapatkan dalam kitab-kitab ilmu kalam. Sah? Dalam kitab ahli hawa. Nah, kecuali hanya sekedar penyerta. Tapi bab-bab yang seperti ini mereka jauhkan. Allah musta'an. Waman qabilahu tabi'un, dan orang yang diterima oleh para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Naam. Dan para wa min qablihim tabi'un, sebelum mereka, ya sebelum Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Auza'i, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in yuwafiquna salafahum minas sahabatil abraril kiram. Mereka bersetuju, bersesuaian dengan salaf mereka, para sahabat yang mulia, fi wujubil iltizami sunani Rasulullah, yaitu wajib untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW, wa sunanillah, sunnah Allah SWT, wa sunani Rasulillah, dan sunnah Rasulullah SAW, wa nabzi kulli ma yukhalifuha min ahwa'il bid'ah, dan membuang jauh semua yang berbeda dengannya berupa hawa dan bid'ah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala salamata minha. Kita mohon kepada Allah untuk selamat daripadanya, wa husnul taufiq ila ittiba'ul iqtida, dan diberikan taufik untuk mencontoh dan mengikuti saja. Mencontoh dan mengikuti saja. Karena itu yang disuruh, bukan berkreasi dan bukan berinovasi tiada henti. Sekarang demikian, insyaallah besok kita pertajam lagi di bab yang lain dengan izin Allah SWT. Saya sengaja ingin menyelesaikan ini ya supaya besok dah lama kita bosan Ustaz itu tahuinya kan. Nah, biar agak lama sedikit. Tapi tidak ada pertanyaan. Dah habis waktu. Dah tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.